Halo Smart Listener, berjumpa lagi di kelas inspirasi dan di edisi kali ini saya sedang berada di Seafood Murah Palembang, tepatnya di Jalan Sukabangun 2 di lorong tembusan 1. Nah, tadi saya sudah mencicipi berbagai menu dan hidangan dari Seafood Murah Palembang dan sekarang saya sedang bersama ownernya dari Seafood Murah Palembang, ada Mas Mido Firmansyah. Halo Mas Mido. Halo. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Baik ya, iya. Oke. Baik, Mas Mido, jadi di program kelas inspirasi ini kita selalu menyajikan narasumber-narasumber yang inspiratif dan menyajikan perbincangan yang tentunya menginspirasi anak-anak muda supaya mau menjadi pengusaha, tidak takut menjadi pengusaha seperti yang Mas Mido lakuin. Nah, jadi Smart Listener, Mas Mido ini kita juga sempat cerita sedikit di off the record tadi. Mas Mido ini merupakan seorang dulunya seorang trainer di salah satu tempat fitness yang ternama di Kota Palembang. Dan sekarang Mas Mido ini beralih profesi, banting setir menjadi seorang pengusaha ya, apalagi pengusaha kuliner. Wow. Nah, Mas Mido, kira-kira boleh nggak diceritain kenapa sih Mas Mido kepikiran ya dari seorang trainer yang gemerlap entertain yang sangat berhubungan sekali dengan entertain dan kepikiran mau ngebuka usaha di bidang kuliner. Boleh diceritain Mas Mido, silakan. Ya, jadi benar dulu saya seorang personal trainer. Kurang lebih kalau untuk jadi personal trainer itu udah dari tahun 2016. Wow, udah 4 tahun berarti ya? Jadi aku kalau untuk di dunia fitness atau di dunia trainer kayak udah ngerasa di titik jenuhnya. Oh, udah jenuh berarti. Jadi aku merasa terlalu bergerak di zona nyamannya aku. Nggak ada tantangan kayak gitu jadi. Terus kebetulan kemarin ketika di pandemi ya. Jadi ketika pandemi mall tutup, tempat-tempat olahraga ditutup, jadi dirumahkan. Jadi selama dirumahkan ini kan aktivitas itu banyak waktu kosong. Jadi kita kepikiran pertama kali kemarin kita jual kayak produk-produk seafood, tapi yang mentahnya dulu. Oh, yang mentahnya dulu. Jadi produk seperti belum. Ini ya? Jadi kita supply ke penduduk-penduduk di Palembang atau tempat-tempat orang yang jualan seafood. Jadi beberapa tempat juga kita ada masukin ke yang mentah-mentahnya dulu. Nah, terus awal mulanya sebelum di bakso ini kita jual di kayak makanan-makanan seafood. Kayak saus padang, saus tiram, ikan bakar, yang umumnya. Jadi udah lumayan bagus sih. Jadi kita pikir kalau misalnya kita bisa kelola, kenapa kita cuma jual dari mentah, dijual lagi, mentah dijual lagi, kan kayak nggak ada inovasi. Benar. Jadi kita bikin inovasi, kita jual. Nah, jadi tercipta lah ya menu-menu seperti bakso lobster, kepiting. Wow, ini enak banget Smart Listener. Nah, Mas Mido, jadi ada 2 faktor ya yang mengindikasikan Mas Mido ini kepikiran untuk membuka usaha kuliner. Yang pertama, Mas Mido ini udah berada di titik jenuh di karirnya 4 tahun sebagai trainer Smart Listener, dan satu lagi memang karena salah satu dampak dari pandemi corona ya, Mas Mido dirumahkan, dan waktu Mas Mido untuk berpikir kreatif itu lebih terbuka ya, lebih lebar. Nah, Mas Mido, ini ada 4 menu, tapi aku mau bahas kayaknya 1 menu aja yang spesial dari Seafood Murah Palembang ini. Smart Listener, ada bakso gurita. Boleh dijelasin Mas Mido, kok kepikiran mau membuat bakso dari olahan gurita? Mas Mido. Jadi kan kalau kayak kemarin bakso seafood ini lagi happening banget, terutama bakso lobster. Bener. Jadi kalau cuman di bakso lobster aja kayaknya karena udah benar-benar happening, mainstream. Jadi kita bikin bakso kedai kita ini berbeda dengan yang lain. Jadi jadi kita bikin bermacam-macam olahan dari seafood. Jadi kita nggak cuma di bakso lobster, kita ada di kepiting, di gurita. Kita juga kemarin ada kerang hijau sama udang. Jadi ada 5 menu bakso seafoodnya. 5 varian. Tapi kalau untuk saat ini sih peminat kita yang paling banyak di 3 varian ini. 3 varian ya. Kepiting, lobster sama gurita. Jadi memang Mas Mido ini tujuannya untuk membuat mungkin bakso lobster dan kepiting ini udah mainstream, sedangkan bakso gurita ini kayaknya anti mainstream ya. Pertama kali juga nih di Palembang. Nah, Mas Mido, ini kita agak bergeser sedikit dari usaha Mas Mido. Mungkin bolehlah diberikan motivasi, karena anak-anak muda zaman sekarang ini kan, apalagi ini kesempatan mereka nih pada saat pandemi corona, untuk di saat mereka lebih banyak waktu di rumah, lebih banyak untuk berpikir, untuk berkreasi.
Dan tapi mereka ini takut Mas Mido, takut untuk membuka usaha. Mungkin Mas Mido boleh sebagai penutup juga ya, dikasih motivasi lah untuk anak muda dan penonton-penonton di channel Smart FM Palembang supaya tidak takut untuk membuka usaha seperti Mas Mido. Silakan Mas Mido. Ya, jadi kalau kayak anak-anak muda yang seperti saya pernah jalanin dulu, sebenarnya mereka itu untuk niat berwirausaha itu ada, Mas. Ada ya. Ada, cuman idenya ada, untuk memulainya yang mereka masih ragu. Jadi sebenarnya apapun kita punya ide itu kita harus realisasikan. Jadi apalagi kalau kayak sekarang ya. Tapi juga ketika kita mau buka usaha kita harus lihat situasi. Kalau apalagi kalau kayak lagi Covid kayak gini, menurut saya pribadi sih food and beverage itu benar-benar lagi lebih potensial ya. Potensial. Karena kenapa? Even kita mau di kondisi ekonomi seperti apapun, manusia butuh makan. Bener banget. Jadi yang kayak kebutuhan pokok itu dulu yang sekarang benar-benar dibutuhin. Jadi kayak produk kesehatan yang dibutuhin sekarang sama makanan. Berarti untuk anak-anak muda zaman sekarang memang sebenarnya kata Mas Mido tadi untuk kemauan itu ada. Tapi aksinya ini yang actionnya yang sulit dibentuk ya. Baik. Mas Mido, makasih banyak udah berbagi inspirasi di program Kelas Inspirasi kali ini. Semoga apa yang Mas Mido sampaikan ini bisa sampai langsung ke anak-anak muda dan anak muda tidak takut untuk membuka usaha ya, seperti yang Mas Mido harus semangat anak-anak muda. Siap. Smart Listener, sekian dulu Kelas Inspirasi kali ini. Saya Fernando Okterza pamit. Terima kasih dan sukses untuk Anda.